الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Masa perdagangan dan perjalanan Nabi Muhammad keluar kota adalah bagian penting dari kehidupan beliau sebelum diutus sebagai rasul. Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan amanah. Aktivitas perdagangan ini tidak hanya memberikan pengaruh besar dalam membangun reputasi pribadi beliau, tetapi juga memperkaya pengalaman hidup beliau yang nantinya akan bermanfaat dalam dakwah Islam. 1. Kehidupan awal dan keterlibatan dalam perdagangan. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di Makkah, sebuah pusat perdagangan utama di semenanjung Arab. Setelah ayahnya, Abdullah, meninggal sebelum beliau lahir dan ibunya, Aminah, meninggal ketika beliau masih kecil, Nabi dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan kemudian oleh pamannya, Abu Thalib. Sejak kecil, Nabi Muhammad terlibat dalam dunia perdagangan. Beliau menemani pamannya dalam perjalanan dagang ke luar kota, termasuk ke Syam, Suriah saat ini, yang merupakan salah satu pusat perdagangan penting pada masa itu. Perjalanan ini memberikan beliau wawasan tentang perdagangan internasional dan hubungan ekonomi antar wilayah. 2. Kejujuran dan reputasi sebagai pedagang. Dalam perjalanan-perjalanan awalnya bersama Abu Thalib, Nabi Muhammad menunjukkan bakat dalam berdagang. Beliau dikenal dengan sifat amanah, jujur, dan integritas yang tinggi. Masyarakat Makkah memberi beliau gelar Al-Amin, yang berarti yang terpercaya, karena sifat jujurnya dalam menjalankan bisnis. Kejujuran dan keterampilan beliau dalam berdagang membuat Nabi dipercaya untuk mengelola bisnis orang lain. Salah satu peristiwa penting adalah ketika beliau diamanahkan oleh seorang saudagar kaya, Siti Hadijah, untuk menjalankan perdagangan ke luar kota. 3. Perjalanan ke Syam bersama Hadijah. Pada usia sekitar 25 tahun, Nabi Muhammad dipekerjakan oleh Hadijah, seorang janda kaya yang juga seorang pedagang sukses. Hadijah mendengar reputasi Nabi sebagai seorang yang jujur dan amanah, sehingga mempercayakan Nabi untuk membawa barang dagangannya dalam perjalanan ke Syam. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad memimpin kafilah dagang yang terdiri dari beberapa orang dengan barang dagangan yang akan diperdagangkan di Syam. Nabi menunjukkan kecakapannya dalam berdagang, dan hasil dari perjalanan tersebut sangat menguntungkan. Kejujuran Nabi dalam perdagangan dan kemampuan mengelola transaksi membuat Hadijah kagum. 4. Pernikahan dengan Hadijah. Setelah perjalanan dagang ke Syam, Hadijah semakin tertarik dengan kepribadian dan akhlak mulia Nabi Muhammad. Meskipun Hadijah adalah seorang wanita terpandang dan kaya raya, dia tidak ragu untuk melamar Nabi Muhammad. Pada akhirnya, mereka menikah dan hidup bahagia, dengan Hadijah menjadi pendukung setia Nabi selama masa kenabian. 5. Pentingnya pengalaman perdagangan. Pengalaman perdagangan Nabi Muhammad ke luar kota, terutama ke Syam, memberi beliau wawasan yang luas tentang kehidupan internasional, tata kelola ekonomi, dan keanekaragaman budaya. Ini menjadi bekal berharga dalam memahami kondisi masyarakat di luar Arab, serta memperluas pandangannya tentang keadilan sosial dan hubungan antar manusia. 6. Amanah dalam berdagang. Nabi Muhammad selalu mengedepankan prinsip kejujuran, transparansi, dan integritas dalam setiap transaksi perdagangan. Beliau tidak pernah menipu atau curang dalam urusan bisnis. Bahkan, ketika menjadi rasul, Nabi sering mengingatkan pentingnya keadilan dalam perdagangan, termasuk memberikan timbangan yang adil dan tidak menipu dalam jual-beli. 7. Pengaruh perdagangan terhadap dakwah Islam. Perdagangan memainkan peran penting dalam dakwah Islam. Banyak dari sahabat-sahabat Nabi adalah para pedagang, seperti Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Kota-kota seperti Makkah dan Madinah, yang merupakan pusat perdagangan, menjadi tempat penting bagi penyebaran Islam. Para pedagang Muslim yang bepergian ke berbagai wilayah membawa ajaran Islam ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia, Afrika, dan Eropa. 8. Pelajaran dari kehidupan perdagangan Nabi.
Dari kehidupan perdagangan Nabi Muhammad, terdapat beberapa pelajaran penting. Kejujuran dalam bisnis. Nabi selalu menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam perdagangan. Kerja keras dan tanggung jawab. Nabi menunjukkan bahwa kesuksesan datang melalui kerja keras dan komitmen untuk memenuhi tanggung jawab dengan sebaik mungkin. Mengutamakan nilai-nilai moral dalam bisnis. Nabi tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada keuntungan moral, seperti kejujuran, kepercayaan, dan kesejahteraan bersama. Kesimpulan. Masa perdagangan dan perjalanan Nabi Muhammad ke luar kota tidak hanya memberi beliau pengalaman praktis dalam berdagang, tetapi juga memupuk karakter dan prinsip-prinsip yang kemudian diterapkan dalam dakwah Islam. Kehidupan perdagangan Nabi mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kejujuran, amanah, dan integritas dalam setiap urusan, termasuk dalam bisnis. Melalui kejujuran dan ketulusan beliau dalam berdagang, Nabi Muhammad menjadi teladan yang tidak hanya dihormati oleh masyarakat Makkah, tetapi juga diakui oleh dunia hingga saat ini.